Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan presentasikan materi mengenai akuntansi kas. Nah, sebelum presentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhmili Astari selaku moderator dan penyaji, dan kedua teman saya ada Desa Made Aristayani dan Kade Ayu Devi Aryani. Nah, sebelum presentasikan materi, adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, sumber-sumber pendapatan kas hotel, dan yang kedua, rekapitulasi setoran kas. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Desa Amada Sayani dengan NIM 1817051109. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sumber-sumber pendapatan kas. Nah, sumber-sumber pendapatan kas pada hotel biasanya bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai yang dapat terjadi pada kasir kantor depan atau kasir outlet-outlet yang ada pada hotel. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan kredit yang dapat terjadi karena pembayaran piutang oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir, penerimaan kas lainnya. Nah, di sini secara khusus saya akan membahas terkait dengan penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, secara umum, penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, major revenue, yang merupakan sumber penerimaan kas utama dari hotel, dan minor revenue. Nah, untuk major revenue ini biasanya bersumber dari penjualan kamar dan penjualan makanan dan minuman. Sedangkan untuk minor revenue biasanya bersumber dari penggunaan jasa telepon, penggunaan fasilitas hotel, dan penggunaan jasa pencucian atau laundry. Nah, kembali lagi kepada sumber penerimaan kas dari penjualan tunai. Ini biasanya terjadi dari 3 tempat, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari penjualan jasa kamar. Yang kedua itu ada penerimaan kas dari kasir kantor depan. Dan yang terakhir itu ada penerimaan kas dari kasir-kasir outlet yang ada di hotel. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu penerimaan kas dari penjualan jasa kamar. Nah, penerimaan kas ini ada bersumber dari 5 transaksi. Yang pertama itu adalah penjualan kamar yang melibatkan fungsi-fungsi diantaranya adalah pertama, front office kasir yang memiliki tugas untuk menerima dan melaporkan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh tamu terkait dengan penjualan kamar. Nah, yang kedua ada night audit yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketelitian dari transaksi penjualan tunai terkait dengan penjualan kamar yang terjadi dalam 1 hari. Nah, yang ketiga ada income audit yang bertanggung jawab mencocokkan setiap transaksi penjualan tunai yang terjadi dan melakukan koreksi terhadap pekerjaan night audit. Nah, yang terakhir adalah general kasir atau kasir umum yang bertanggung jawab atas semua transaksi penerimaan kas yang terjadi yang terkait dengan penjualan kamar. Nah, untuk transaksi yang pertama ini, dokumen-dokumen yang digunakan itu biasanya yang pertama ada guest bill, yang kedua ada room sales recapitulation, dan yang terakhir ada remittance of fund. Nah, untuk transaksi yang kedua terkait dengan penjualan jasa kamar adalah penjualan makanan dan minuman serta jasa terkait. Nah, untuk transaksi ini biasanya fungsi-fungsi yang terlibat itu ada yang pertama, kasir outlet yang bertugas menerima dan melaporkan setiap transaksi penjualan yang terjadi di outletnya. Yang kedua ada night audit. Yang ketiga ada income audit. Dan yang terakhir ada general kasir yang memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi yang terkait dengan penjualan kamar. Nah, untuk pendokumentasian yang diperlukan itu berupa restaurant and bar bills, restaurant and bar summary of sale, dan yang terakhir adalah remittance of fund. Nah, transaksi ketiga yang terjadi pada penjualan jasa kamar ini adalah penggunaan jasa telepon. Yang keempat ada penggunaan fasilitas kolam renang. Dan yang terakhir ada penggunaan fasilitas atau jasa pencucian atau laundry. Nah, penerimaan kas yang kedua itu dapat berasal dari kasir kantor depan. Nah, biasanya transaksi ini bersumber dari 3 transaksi, yaitu yang pertama, ketika tamu meninggalkan hotel atau melakukan check out. Kedua, ketika terjadi pembayaran di muka terkait dengan sewa kamar.
Yang terakhir adalah ketika terjadi pembayaran di muka terkait dengan penjamuan yang dilakukan di hotel. Nah, untuk ketiga transaksi ini perlu dilaporkan ke manajemen keuangan melalui general kasir dengan melakukan pelaporan yang dimasukkan ke amplop khusus. Nah, transaksi ini biasanya dilaporkan dalam bentuk harian setelah waktu atau shift habis. Nah, yang terakhir adalah penerimaan kas yang berasal dari kasir outlet. Nah, biasanya di setiap hotel terdapat beberapa outlet yang dibangun untuk memberikan jasa tersendiri kepada tamu. Contohnya itu misalnya yang pertama ada restoran, yang kedua ada cafe shop, yang ketiga ada room service, dan yang keempat restoran and bar, dan outlet-outlet lainnya yang mungkin tersedia di hotel. Nah, setiap kasir outlet ini perlu melakukan pelaporan terhadap uang kas yang diterima dari penjualan jasa yang outlet tersebut sediakan. Nah, pelaporan ini biasanya dilakukan harian yang dilaporkan ke manajemen keuangan melalui general kasir, di mana laporan ini akan dimasukkan ke amplop khusus. Nah, pelaporan pada transaksi ini dilakukan atau disajikan secara rinci dengan memaparkan jumlah kas yang diterima maupun jenis mata uang yang digunakan. Nah, jika terdapat penggunaan mata uang yang berbeda, maka mata uang tersebut juga harus dilaporkan dalam pelaporan ini. Nah, sekian pemaparan dari materi saya. Materi terkait dengan penerimaan kas melalui penjualan kredit akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerimaan kas dari penjualan kredit. Nah, penerimaan kas dari penjualan kredit dapat berupa penerimaan dari pembayaran piutang oleh pihak ketiga. Nah, fungsi-fungsi yang terkait dengan pembayaran piutang oleh pihak ketiga ini ada 3, yaitu yang pertama ada account receivable, yang kedua kolektor, dan yang ketiga itu ada general kasir. Nah, account receivable bertanggung jawab terhadap penagihan piutang kepada tamu yang melakukan reservasi melalui agen. Yang kedua, kolektor bertanggung jawab terhadap penagihan piutang kepada travel agen. Dan yang ketiga, general kasir bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan penagihan piutang yang dilakukan oleh kolektor pada satu hari tersebut. Nah, terkait dengan pendokumentasian setiap transaksi ke formulir, maka dokumen yang dapat digunakan saat penerimaan pembayaran piutang oleh pihak ketiga ini ada 5, yaitu yang pertama ada guest bill, yang kedua reservasi form, yang ketiga agen voucher, yang keempat ada invoice, dan yang terakhir ada cash receipt. Nah, selain sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, hotel juga menerima kas dari sumber penerimaan kas lainnya. Nah, yang ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kegiatan operasional. Nah, penerimaan kas dari kegiatan operasional dapat diterima dari uang muka penyewaan atau penjualan kamar. Dapat juga diterima dari sewa atau kontrak suatu ruangan di area atau lobi hotel. Nah, yang kedua ada pendanaan dari pihak ketiga. Nah, pendanaan dari pihak ketiga ini dapat berupa utang jangka panjang dan aktivitas investasi seperti penjualan saham. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Devi Adnyani dengan NIM 1817051160. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mekanisme penyetoran kas, di mana ada 4 mekanisme penyetoran kas, yaitu yang pertama, melakukan penyetoran kas ke kasir umum. Kas yang diterima oleh kasir, kantor depan, dan outlet harus disetorkan ke manajemen melalui kasir umum. Agar kas yang diterima terkendali dan sampai kepada manajemen, sehingga diperlukan mekanisme penyetoran kas dari kasir ke general kasir. Yang kedua yaitu penentuan tempat sebagai pusat. Mekanisme yang ditentukan oleh manajemen dalam penyetoran kas yang diterima dapat menentukan tempat tertentu sebagai pusat untuk semua setoran kas dari kasir, kantor, dan outlet. Yang ketiga yaitu pelaporan amplop setoran kas. Dalam sehari, ada beberapa amplop setoran kas yang diterima oleh kasir umum. Dari beberapa kasir untuk tujuan pelaporan penerimaan kas kepada manajemen, semua amplop setoran kas harus dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan kas. Maka yang terakhir yaitu melakukan rekapitulasi penyetoran kas.
Rekapitulasi penerimaan kas merupakan salah satu dokumen untuk melengkapi jurnal penerimaan kas. Kemudian, ini adalah contoh dari amplop setoran kas. Pada amplop setoran kas tersebut, mata uang asing dilaporkan dalam bentuk rupiah setelah dikalikan dengan nilai tukarnya, di mana nilai tukar 1 US dollar sebesar Rp10.000 dan nilai tukar 1 yen sebesar Rp80.000. Kemudian yang terakhir, adapun contoh isian formulir dari rekapitulasi penerimaan kas seperti ini ya. Jadi rekapitulasi penerimaan kas tersebut pada kolom sebelah kiri, dari kolom rupiah sampai dengan TC asing akan menambahkan kas hotel, jadi akan mendebet kas. Nah, adapun pada kolom paid out akan mengurangi setoran kas, karena merupakan kas keluar. Selisih kas akan mengurangi jumlah penerimaan bila jumlah setoran kas lebih kecil daripada seharusnya. Selisih kas akan menambah jumlah kas bila setoran kas lebih besar daripada seharusnya. Pada kolom jumlah, dicantumkan penjumlahan dari kolom rupiah sampai dengan TC asing, dikurangi jumlah paid out, ditambah atau dikurangi selisih kas. Kolom setoran bank merupakan jumlah yang harus disetor kepada bank, yang harus sama dengan jumlah penerimaan kas pada hari tersebut. Yang mana tujuan pemindahan ini adalah agar pengendalian kas hotel menjadi lebih ketat. Pada kolom piutang, dari kolom rekening tamu sampai dengan lainnya merupakan pengurangan piutang sehingga piutang dikredit. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.